Jadinya itu ya nggak jadi kuis. Kocak banget. Iya. Tapi udah belajar cash flow-nya. Udah bisa. Sedih banget ya nggak jadi. Iya. Kamu nggak denger apa? Oh, kamu cuma ini chapter tentang cash itu sama akhir. Nah, kalau cash itu sebenarnya bahas tentang apa sih? Cash itu masalah paid cash sama bank recon sebetulnya. Itu yang dibahas kalau cash, ya kan? Jadi kalau kan ada juga cash and cash equivalent gitu ya, ada cash and cash equivalent. Kalau cash equivalent itu setara kas, itu aja intinya. Pokoknya surat berharga ya, surat berharga yang jatuh temponya sangat singkat, setiap saat bisa dijadiin duit, terus perubahannya nggak berarti, itu namanya cash equivalent. Nah, kalau petty cash itu ada dua, Ger. Yang pertama, Kak, saya mau catat petty cash itu berubah, fluctuating. Dan akuntansi nggak pakai ini sih. Yang dipakai yang ini, Empress Fund System, dana tetap. Nah, jadi kalau yang disebut fluctuating adalah itu petty cash itu bergerak terus. Jadi kalau kamu bentuk petty cash bertambah, cash in bank berkurang. Waktu ada pengeluaran di jurnal petty cash berkurang dan semua expense dicatat. Waktu ada isi kembali di jurnal petty cash nambah, cash in bank. Jadi ini berubah dan kita nggak pakai. Yang akuntansi pakai adalah kamu tetapin dulu berapa bentuk petty cash, misalkan 10. Kamu bentuk petty cash pada cash 10. Nah, waktu ada pengeluaran kamu nggak catat. Jangan dicatat. Tapi aslinya di dalam kotak kamu, kotak duit kamu, itu ada bukti sama duitnya. Misalkan duitnya tinggal 1. Ya kan? Berarti kalau duitnya tinggal 1, isi berapa lagi supaya jadi 10? 9. Tapi emang pasti buktinya ini besarnya 9? Belum tentu. Karena kan kadang-kadang kalau kamu belanja di Alfamart itu kembaliannya suka nggak pas gitu loh. Kembali pakai permen, dulu kan gitu kan. Nah, dia misalkan buktinya cuma 8,9. Nah, kita jurnal. Kita catat tuh semua beban yang ada. Nah, sedangkan kita minta sama bank besarnya 9. Sedangkan bukti kita 8,9. Nggak balance, Kak. 0,1 namanya cash over and short. Nah, cash over and short ini itu adanya di income statement. Masuknya OIE. Apa OIE? Other income and expense. Kan isi income statement apa sih yang pertama? Ingat ya? Net sales. Soci itu ada 2 loh formatnya. Soci yang jadi 1, one statement approach. Artinya kamu bikin semua approach gitu ya. Kamu bikin semua habis net income, kamu lanjut OCI, dapatnya CI. Itu one statement approach. Nah, soci yang kedua adalah two statement approach. Two statement approach itu adalah kamu bikin dulu income statement. Bikin dulu lengkap, yang paling akhir net income, stop, nah baru bikin soci. Nah, mulai dari net income sama OCI jadinya CI, ngerti? Oke. Ya, itu income statement formatnya ada 2. Tapi kalau untuk SOFP, Statement of Financial Position, itu formatnya itu ada yang kiri kanan, equity, baru liabilities, ini namanya account form, ya kan? Berbentuk T account. Nah, ada lagi yang berbentuknya nggak begini, Kak, ke bawah. Ini aset, equity, and liabilities ke bawah, satu format. Nah, itu namanya report.
report form bentuknya. Ya kan? Oke. Nah, terus bank record itu apa sih? Bank record itu masalah kita taruh duit di bank. Nah, kalau kita taruh duit di bank, yang pasti bank akan bikin laporan tiap akhir bulan yang namanya adalah bank statement. Terus, kita punya catatan. Catatan kita cash in bank. Nah, nanti dicocokin. Kita nanya, ingat ya, kalau bank itu terbalik ya. Min plus. Jadi kalau bank mendebet, berarti bank motong. Kalau dibilang debit BCA, berarti duit saya di BCA dipotong, gitu kan? Yeah. Nah, kalau perusahaan plus min. Nanti kita lihat jumlahnya, saldonya, nggak saldonya sih. Sebenarnya kalau bank record itu nyocokin. Bukti penerimaan kita ini sama dia sama nggak? Nah, pengeluaran kita sama pengeluaran bank sama nggak? Itu intinya. Jadi bukan saldo akhir sih, bukan. Tapi mencocokkan setiap penerimaan yang ada di perusahaan sama di bank sama nggak? Setiap pengeluaran yang ada di perusahaan sama di bank sama nggak? Nah, kalau nggak sama, dicocokin. Nah, ini nyocokin namanya. Ya kan? Jadi cocokin catatan kita sama catatan bank. Cocokin duit ya, duit catatan kita sama duit kita di bank menurut bank. Duit kita di bank bergeraknya gimana? Itu bank record, ya kan? Nah, bank record itu yang pasti saldo bank dulu kita lihat. Dia ada bikin gini, ini bank statement. Nah, di sini bikin books. Nah, nanti ada nambah, ada ngurang. Ada nambah, ada ngurang. Logikanya gini aja. Kamu melakukan apa sih ke bank? Saya store. Kagak ada tuh storannya. Nah, itu namanya deposit in transit. Ngerti? Yeah. Kamu ngapain aja? Saya terbitin cek, issue cek. Cek saya nggak ada di bank, namanya outstanding check. Ya. Bank melakukan apa untuk saya? Bank itu, kita kan suka transfer antar rekening. Nah, yang transfer berarti kayak kamu nih, transfer ke Kanggi. Kanggi nggak akan tahu kalau kamu nggak konfirmasi, ya kan? Iya. Nah, bank yang bikin acara transfer, kalau kita nggak tahu, namanya electronic fund transfer. Tuh, kita nggak tahu. Bank melakukan apa sama kita? Nagih wesel, collection not receivable. Bank dapat duit, ya kita bilang dapat duit kita kan? Bank kenain apa? Biaya administrasi bank, bank service charge. Bank suka bilang apa? 00 NSF. Nah, ini jenis keterlambatan. Ada lagi error. Error itu nyebar. Bisa di mana aja. Jadi, kenapa bisa nggak sama? Itu dua hal. Karena faktor telat, time-lag. Sama yang kedua adalah error. Salah. Oke? Oke. Kemarin sampai situ nggak, dosen? Nggak ya? Belum? Oh. Oke. Nah, kalau di AR, apa yang dipelajari? Ini hampir mirip, cuma kamu nanti nambah dua hal. Ya kan? Yang dulu kamu nggak belajar, atau pernah belajar sih sebenarnya. Pernah belajar, cuman mungkin nggak semuanya sih, ada yang ngajarin, ada yang nggak. Jadi gini, AR kan penuh ketidakpastian. Ya, berarti AR itu yang dibahas pertama, itu akan dibahas masalah AR dihapus. Rugi nggak kalau dihapus? Rugi. Nah, metodenya dua, apakah dia bilang langsung rugi, atau dia bebankan ke allowance of debt. Itu dia. Jadi masalah penghapusan piutang. Dua, masalah apalagi yang dibahas Kanggi di AR. Masalah dijual, factory. Jadi butuh duit, ngapain? Lu jual aja AR gitu. Nah, yang ketiga, apa yang dibahas? Masalah assignment. Assignment itu ngegadein. Nah, bedanya apa, Kak? Saya butuh duit. Saya butuh duit, saya jual rumah. Berarti rumahnya masih milik kamu apa milik orang lain? Milik orang. Betul. Kalau saya perlu duit, saya pinjam duit di bank. Bank pasti bilang gini, lo meminjam duit sama gue, mana jaminannya? Nah, sebenarnya ini pinjaman ke bank. Ini pinjam ke bank. Nah, pinjam ke bank itu cuma jaminannya apa? AR. Ngerti? Oke. Nah, masalah ini sekarang AR ya.
AR itu tadi Kangge bilang dihapus. Hapus. Berarti waktu saya hapus, AR berkurang. Iya enggak? Kan dihapus. Kalau metode direct, dia bilang that expand, langsung bilang beban. Kata metode direct, tapi kita nggak pakai direct loh. Yang kita pakai adalah metode Lowens. Ingat ya, AR dikurang AFDA. Itu namanya adalah cash realizable value. Namanya jangan lupa. Cost, baca cost ya, baca cost. Dikurang akun, namanya adalah book value. Bond unamortized discount, kurang kalau diskon premium menambah, itu namanya adalah carrying value. Ini sih GAAP, kamu bikin begini. IFRS enggak? IFRS namanya bond itu langsung senilai CV. Kalau GAAP bondnya nominal dulu dimunculin. Gitu. Oke? Okay? Nah, metode Lowens apa? Dia bilang, ya udah, kalau dihapus pakai AFDA aja. Nah, baru AR. Oke? Okay? Kan metode Lowens. Berarti kalau metode Lowens, AFDA-nya dihapus, AR. Oke? Okay? Kemudian lagi, mungkin nggak sih ini saya recovery, ini dihapus, istilahnya di write off, dihapus. Kalau recovery, berarti kamu bikin jurnal, kan pernah ngapus, balik dulu. Baru dapat duit. Tapi kalau metode Lowens, balik dulu. Tuh, ada AFDA-nya tuh. Baru dapat duit. Nah, yang perlu estimasi ya. Tuh. Yang nanti ngejurnalnya BDE pada AFDA. Ini nggak ada. Nah, ini ada dua pendekatan, Ger. Satu, prosentase credit sales. Dua, prosentase dari AR atau aging. Apa sih bedanya, Kanggi? Kalau dari AR di total dikali prosentase tunggal. Misalkan 2%. Langsung. Tapi kalau aging, AR ini dijabarin dulu. Not yet due. Terus 1 sampai 30, 31 sampai 60, 61 sampai 90. Nah, prosentasenya beda. Itu namanya aging. Itu aja sih sebenarnya aging sama sales itu. Kalau aging masing-masing ya kita pisahin dulu. Bedanya apa lagi, Kak? Bedanya kalau kamu punya AR, di sini 800. Kamu punya sel 1000. Nah, kamu punya AFDA, ini before adjustment namanya. Bisa di kredit, bisa di debit. Misalkan di kreditnya 100, misalkan di kreditnya 3. Kalau dia bilang 1% dari sel saat tertagih, berarti 1% dari 1000 langsung jurnal. BDE, AFDA, 10. Beres. Berarti
AR-nya 800, AFDA-nya jadi 13. Jadi kalau di sini AR-nya 800, AFDA-nya jadi 3 tambah 10, 13. Tapi kalau dibilang 1% dari AR tak tertagih, kamu hitung dulu. 1% dari 800 itu adalah 8. Berarti nanti ya muncul kamu AR dikurang AFDA, AR-nya 800, itu AFDA-nya 8. Tuh nanti. Jadi yang di-adjust bukan 8. Supaya jadi 8, butuh berapa? Supaya jadi 8 butuh berapa? 898 Tadinya ya? 5. Oh, 5. Oke. Ngerti? Oke. Jadi jurnalnya BDE pada AFDA 5. Hati-hati ini. Jadi kalau dia dari AR tuh hati-hati. Artinya apa? Hasilnya tuh buat saldo akhir. Ngerti? Iya. Buat saldo akhir. Jadi 8 ini naruhnya di sini tuh. Nanti akan jadi saldo di SOFP. Itu bedanya. Dah. Nah, kemudian ini sebenarnya udah ada di PA kalau yang ini. Nah, kalau untuk factoring jual, nah ini ada 2. Without recourse, sama with. Nah, apa bedanya kan? Kalau saya jual nggak punya tanggung jawab, ya udah saya jual AR-nya. Kalau with, dia nggak ada pakai nama AR. Dia pakai nama recourse liabilities. Bedanya gitu. AR dijual dapat apa? Dapat duit cash. Dijual dapat duit, ngerti? Iya. Ya kan? Terus bedanya apa lagi, Kak? Kamu punya AR. Emang kamu punya AR misalkan besarnya 1 juta. Terus kamu jual 1 juta. Emang bisa laku? Bisa. Kamu jual AR kamu 1 juta. Terus kamu jual ke orang 1.200.000 bisa laku? Enggak. Bisa nggak? Kenapa nggak? Gila aja lu, AR aja penuh ketidakpastian, lu mau jual mahal-mahal, nggak bakal laku, ya kan? Iya. Ya, itu AR. Nah, berarti kamu harus jual dalam posisi di bawah 1.000. Orang bakal beli, ya kan? Nah, misalkan gini, gue jual AR nih, lu berapa jualnya? AR gue 1.000. Nah, terus lu mau jual berapa? Gue mau jual 700. Orang pasti mau, ya kan? Iya. Ya udah deh, gue beli gitu. Jadi intinya kalau AR itu dijual, kamu inget, AR dijual nggak pernah untung. Ngerti? Kenapa AR dijual nggak pernah untung? Ya namanya AR kan penuh ketidakpastian. Berarti kalau penuh ketidakpastian, kita nggak bakal dapet nilai gede. Lebih gede dari itu nggak ada, gitu kan? Jadi gini, nah kita punya AR, Kang Anggi. Nah kalau kita punya AR, ya kan? Berarti, misalkan 1.000 deh AR kita. Terus, ternyata dia cuma mau beli 800. Berarti dipotong berapa? Berapa ruginya kamu? 200. Ya, loss on sale of receivable 200. Harusnya terima berapa duit? 1.000. 800, ya kan harusnya kan? Oh iya. 1.000. Bang nggak bakal kasih. Kata bang gini, enggak ah, emang lu yakin semuanya bakal bayar? Gua tahan. Nah, ditahan istilahnya due. Nah, harusnya 800 sih, Kak. Tapi dia nahan. Nahannya 100. Berarti kamu terimanya cuma berapa? 700. Iya, begitu ceritanya kalau ini AR digadaikan. Nah, kalau with recourse, di sini recourse liability 1.000. Nah, bedanya kalau kita jual without, kita bilang loss. Kalau with, kita nyebutnya beban, finance charge. Itu aja. 200 ditahan due from factor,
100, berarti dapat duitnya 700. Ngerti? Iya. Itu bedanya. Nah, maksudnya gini. Ini factoring. Factoring itu perusahaan yang ngebeli ya. Ini kita misalkan X. Ini customer. Nah, kalau kamu jual, kamu bisa bilang ke customer, gue jual lo ke dia, lo nanti bayar ke dia bisa. Atau kita bilang, kita nggak ngomong, berarti nanti pelanggan bayar ke saya bayar ke bank. Ada dua tipe lah, ya artinya kita ngasih tahu apa enggak. Intinya apa? Kalau kita ngasih tahu dia langsung bayar kemari, direct, ngerti? Tapi kalau kita nggak ngasih tahu, dia bayar ke kita, gitu aja, ya, terima duitnya. Nah, yang pasti, ini milik siapa? Milik si factoring. Nah, customer bayar, tuh, iya kan? Mungkin nggak AR itu kan kita jual barang, ada retur. Iya. Berarti kalau ada retur, kan harusnya kalau retur jurnalnya sales return and allowance, ya kan? Pada apa? Pada AR bukan? AR. Iya, tapi kan AR udah dilepas pada Ju. Tuh, jadi gunanya buat itu. Misalkan orang ngembaliin berapa? Orang ngembaliin barang misalkan nilainya 20. Udah. Nah, nanti kalau customer udah beres, si factoring akan balikin duit kita senilai 80. Berarti cash due from factor 80. Itu intinya. Jadi, kenapa dia nahan? Bisa nggak dihapus? Bisa. Berarti kalau dihapus, afda, ya kan? Due, gitu. Jadi yang diambil yang ditahannya. Itu jadi alasan kenapa dia nahan. Kenapa ada kemungkinan AR-nya dihapus, orangnya nggak bisa bayar, dia ngapus. Berarti kita nahan. Ya, jadi kalau di factoring itu ada kalimat dia nahan. Nah, terus apa lagi Kak Anggi? Assignment. Assignment itu kamu minjem duit ke bank, tapi jaminnya AR. Nah, misalkan gini. Kamu punya AR 1.000. Nggak bisa tuh minjem 1.000. Dah? Nah, kamu pinjem. Nah, pinjem berapa? Nah, pinjemnya 800. Nah, dia ada bunga. Berbunga. Nah, dia juga kena cas tuh kan, banyak kan? Casnya itu berapa persen? Itu bisa apakah dari pinjaman atau dari yang digadaikan? Tuh, inti kayak gitu. Nanti aja itu bahas intinya ya. Sekarang kita pinjam duit, dapat duit cash bukan? Iya. Kan saya pinjam duit kan, dapat cash, ya kan? Kemudian saya dapat duit, disuruh tanda tangan surat sama dia. Notes payable, ngerti? Yeah. Tanda tangan suratnya berapa? 800. Pasti dia kenain beban. Entah dari mana. Jadi dapetnya nggak murni 800. Biasalah Bang. Nah, intinya apa kalau digadaikan? Jadi gini, Bang, gue pinjem ya, ntar kalau pelanggan gue bayar ke lu gitu. Jadi bayar. Berarti waktu kamu terima pelunasan, dapat duit, AR, misalkan 700, kamu bayarin ke bank. Berikut bunganya. Tuh. Kak, saya punya duit 700 doang. Tapi saya punya utangnya 800. Mampu nggak kamu bayar yang 800? Nggak mampu. Berarti kamu cuma bayar, cari yang paling kecil di antara berdua. Berapa? 700 bukan? 700. Nah, bayar bunga. Tuh. Nanti terima lagi dari pelanggan. Cash, AR, 300. Bayar lagi ke bank. Not payable, interest expense pada cash. Kamu dapat duit berapa barusan? 300. Punya utang berapa sisanya? 8. Ya kan? Kurang 700 berapa? 100. 100.
Mau nggak sih kamu punya duit 300 bayarin ke bank semuanya? Enggak lah Kak, utang saya cuma 100. Jadi kalau Kanggi cari yang paling kecil aja 100, nanti berbunga keluar duit. Dah, gitu intinya. Ya, untuk siapa? Untuk si kasusnya notes. Oke, kita lihat sebentar. Oh, kertas Kanggi. Nih, notes ya. Notes itu jadi account receivable, not receivable. Ya, kita lihat. Oh, ada satu lagi. Ini masalah AR ya. Nih, kamu pernah nggak dulu waktu di PA ada syarat 2, 10, N30, pernah nggak? Iya. Pernah. Pernah ya? Oke. Nah, begini. Kalau di Jakarta, itu kebanyakan kita sama semua. Jadi waktu kita jual AR nih misalkan. Nih, dijual AR 10.000. Syaratnya 2, 10, N30. Kan artinya lu kalau bayar 10 hari nih dari tanggal hari ini, maksimal 15, lu dapat potongan 2%, ya kan? Iya. Kalau lebih nggak dapat potongan, maksimal adalah 30 hari. 30 hari. Masih ingat destination? Apa arti destination? Yang apa yang ongkos dibayar pembeli, Iya. penjual atau pembeli, lupa. Ini barang jadi milik pembeli kapan? Kapan? Kalau udah nyampe. Ada, iya. Iya kan? Ngerti? Iya. Ini buat ngingetin doang. Jadi yang nanggung ongkos-angkut siapa? Penjual ya. Tapi ini kan skip dulu. Ya, nggak masalah ongkos-angkut, ini buat nginget doang. Nanti ada di chapter berikutnya. Jadi gini, dulu kalau kamu jual barang di tanggal 5 Mei, itu AR, sales, revenue, itu 10.000. Nah, aslinya, dia metode gross, artinya AR-nya dicatat senilai 100%. Tapi nggak pernah ditulis. 100% satu bukan? Iya. Nah, kalau dia metode net, dia nyatet AR udah dianggap ada potongan 2%. Dia nyatetnya adalah 98. Tuh, ngerti? Iya. Ngerti dia? Iya. Kalau dia bayar di 15 bulan 5, kan tadi syaratnya apa sih? 210 N30 bukan? Nah, dia mau bayar berapa piutangnya? 6.000. 6.000 ya. Berarti dapat duit cash. 5 tambah 10 berapa? Apa? 5 tambah 10. 15. Masih ada potongan. Berarti di sini ada sales discount. Nah, ini AR. AR-nya metode gross, berarti 100%. Nah, dari 6.000. Cash itu 98. Kenapa 98? Diskon 2%. Iya. Nah, kalau metode net, cash-nya benar 98. Nah, tapi AR-nya 98. Kenapa 98? Karena metode net. Ngerti nggak? Tuh, itu metode net. Balance. Ya, Ger? Iya. Nah, yang 4.000-nya lagi dibayar tanggal 25. Berarti kalau bayarnya jauh, kasnya udah 100%. Nah, sedangkan AR kamu, metode apa, Kak? Gross. Gross itu ya 100%. Jadi kalau disebut metode gross, semua AR-nya posisi 100%. Tuh, AR-nya ya. Nah, kalau dia metode net, cash, AR-nya net 98. Nah, cash-nya adalah 100%. Jadi kalau ditanya, ini kenapa cash 98? Karena bayarnya cepat. Kenapa cash 100%? Karena bayarnya lama, ya kan? Nah, ini baru namanya purchase. Oh, kamu jualan ya? Sales discount namanya ya. Sales discount forfeited. Nanti kalau kamu beli,
Itu namanya purchase discount loss. Nah, tuh. Ngerti? Ya. Di income statement masuk mana? OIE. Ya, ada sales discount forfeited juga masuk OIE. Untung kita. Artinya apa? Dia nggak ngambil potongan. Saya bayarnya, saya terimanya full gitu kan. Dia nggak mau ngambil. Itu aja. Ya, jadi ini kasusnya ada terbalik. Nanti di utang juga ada. Nah, kalau di utang namanya bukan purchase discount forfeited, bukan purchase discount loss. Oke, itu ya. Yang baru di AR. Oke, kita lihat di sini halaman 14. Oke. Dia jaminkan piutang 700.000. Nah, berarti dia akan menjaminkan 700.000. Minjemnya 500. Berarti kalau di jurnal, saya minjemnya itu 500.000. Ngerti? Ya. Iya kan? Terus dia mengenakan bebannya 1%. Dari mana? Dari piutang yang dijaminkan. Ayo, dari yang mana berarti kalau piutang yang dijaminkan? Dari 700 apa 500? 700. Ya, dari 700. Berarti 7.000. 7.000. Berarti berapa dapat duitnya? Berapa? 500. 493. Dikurang ya? 400. Ya kan? Nah, kalau banknya balik aja. NR, bang. Cash, kan bang. Interest revenue, gitu. Sisi terbalik. Nah, lanjut. Maret, terima pelunasan piutang 440.000. Ini kurang. Diskonnya 6.000 dan returnnya 14.000. Nah, ini salah. Ya kan? Berarti kalau dapat potongannya 6.000, kamu dapat duit berapa? Cuma 440 kurang 6. Berapa? Karena ada sales discount 6.000. 434 ya? Ya, 434 betul. Nah, kemudian ada return penjualan, sales return. Berapa returnnya? 14. Dah, berarti AR. Berapa AR-nya? 440 tambah 14. Berapa AR-nya? Orang bayar. 454. Ya, AR assign 454. Ini udah beres nih orang bayar. Gitu kan? 454. Bang, jurnal nggak? Kagak. Ini kan urusan kita sama pelanggan. Kalau ini urusan kita sama bank. Kita sama bank ya, ini sama pelanggan. Nah, tadi kan dia bilang intinya kan, kalau kita dapat duit, kita bayar ke bank. Jurnalnya pasti. Notes payable bayar. Interest expense bayar pakai duit cash. Ngerti? Iya. Kalau bayar ke bank gitu. Tapi kalau Gary bayar ke bank, kamu lihat dulu. Gary barusan dapat duit berapa? 434. Gary punya utang berapa? 500.000. Mana yang paling kecil di antara berdua? 434. Mana yang paling? 434. Nah, bunganya selalu ngitung dari notes. Bunganya 12%. Karena jarak dari sini ke sini adalah sebulan, berarti kita ngitung bunganya adalah 1/12. Kali 12%, kali ini 500.000. Tuh, nanti Gary hitung. Nah, bank jurnal nggak jurnal, kebalikan. Cash, notes receivable, interest revenue. Jadi kalau bank balik. Terus terima lagi dari pelanggan, sisa piutang. Yuk kita cek yuk. 700.000 kurang 454 berapa? Berapa tadi? 700 kurang 454. 246. 246. Iya. Berarti AR 246. Tapi dikurangin, hapus AFDA 2.000.
Kurang 2 ribu. Ya, berarti berapa tweetnya berapa? 244 ya. Ya, 244. Kan tadi dibilang, kalau dapat duit ngapain? Bayar ke bank bukan? Waktu bayar ke bank, selalu jurnalnya notes payable, interest expense pada cash, ya kan? Nah, kalau bayar ke bank, cari antara duit sama notes, mana yang paling kecil? Duit kamu 244. Nah, utang kamu berapa itu? 500 kurang 434. 500 kurang 434. Berapa? 66. 66. Mana yang paling kecil di antara berdua? 66. Berarti 66. Nah, bunganya jarak terakhir bayar sampai sekarang sebulan. Berarti 1/12 kali 12%, selalu kali notes 66. Bunga selalu notes. 500 kan notes tuh. Selalu. Bunga 66 dari notes. Nah, cash. Jurnal si bank balik. Cash, not receivable, interest rate. Ngerti? Ya. Ngerti? Oke, dah. Nah, terus ada apa lagi Kang Gi? Ini masalah tadi. Ya, kakak, saya jual. Iya kan? Jual ada dua, kan tadi Kang Gi bilang kan, jualnya apakah without, berarti ini nih tuh. Ini without nih, tuh, AR-nya berkurang. Tuh, ini namanya without recourse. Jadi kamu benar-benar bilang AR, NR, loss. Tapi kalau with, kamu nggak bilang AR, recourse liabilities dulu, with recourse. Terus nggak boleh bilang loss, bilangnya finance charge. Ngerti? Oke. Nah ini masalah assign sama factoring. Ingat ya, yang factoring itu ada dua ya. Without sama apa? Sama with, ya kan? Itu aja. Ya. Nah, apa bedanya AR sama NR? Apa bedanya AR sama NR? Apa bedanya AR sama NR? Kalau NR itu janji. Ngerti? Not receivable. Nah, oke, kita lihat ya. Kita ngitung kita akan ngitung notes payable di mana dia ada zero interest, nggak ada bunga, sama interest. Ya. Kamu minjemin duit 10.000. Minjemin duit 10.000. Yang A. 3 tahun 10.000 berbunga 10% annually. Market rate-nya 10. Nah, gitu ya. Kalau market rate ini kamu buat nyari I pakai tabel. 10% bagi 1 berapa? 10%. N-nya adalah 3 tahun. 3 kali 1 adalah 3. Annually, bunga 10% itu buat nyari interest. Berarti interest itu adalah 10% bagi 1 kali 10.000. Karena sekali bayar. Ya, ini berapa? 10. Gimana sih? 10. Bentar. 1.000 ya? Ya. 10%. Dikali 10% kali 10.000. 10.000. 1.000 bukan? Iya nggak sih? Lihat nih. Gini nih. Lihat ya. Ini 10.000 nih. 10.000 nominalnya. Nah, dia berbunga. Bayar 3 kali. 1, 2, 3 kali bayar bunga. Berarti bayar bunganya 1.000, 1.000, 1.000. Oke? Nah, kita ngitung present value. Berarti present value-nya adalah 10.000 sekali bayar. Berarti pakai tabel 2. Tabel 2 itu 1/1,10 kan 10%. Pangkat 3. Nah, yang 1.000-nya berkali-kali bayar. Kamu pakai tabel 4. Tabel 4 tuh sama ini, cuma 1 dikurang ini.
dibagi I. Iya. Ya, kita hitung yuk, ya. Pakai kalkulator ya. Ya, tabel, kalkulator. Kalkulatornya Kanggi. Kemana? Bentar. Ya, dihitung kalkulator 1 dibagi 1,1 pangkat 3. Satu dibagi 1,1 pangkat 3. Berapa, Gir? 1 dibagi 1 dibagi 1,1 pangkat 3. 1,1 pangkat 3. 0,75. 5 angka belakang koma. 5 angka. 0,75 131. Gini. Udah? Jangan dihapus. Udah? 1 dikurang ans sama dengan, ada ans kan? ANS? Ada. 1 kurang Ans. 1 kurang 0,75 berarti. Iya, sebentar deh. Kalkulator Kanggi tadi Kanggi bawa buat ngitung sebelum tidur. Harusnya Kanggi ngajarin. Okay. 1 dikurang ans dibagi 0,1 berapa? Kan tadi 1 dibagi 1,10 pangkat 3 sama dengan 0,75 gitu kan. Terus 1 dikurang ans sama dengan dulu, baru bagi 0,10. Dah, berapa? 2,4869. 5 angka. Iya. Kalau itu segitu. 90. 50. Nolnya nggak masuk. Nolnya nggak masuk kan? Enggak, maksud Kanggi 4869 berapa? Segitu doang. Cuman bagus begini. Iya. Oh, tadi kamu dikurangnya 0,75131 ya? Nggak boleh. Bentar ya, bentar. Piring pakai bunga. Jadi hitungan B bedanya gini kalau B. Kalau B ya, 10.000 sama enggak. Nah, kalau C 10.000 sama 1.000. Tuh bedanya. Kalau yang A kan tadi 10.000 dihitung, 1.000 juga dihitung, ya kan? Tuh, hasilnya tadi jumlah berdua 10.000 kan? Ya enggak? Nah, kalau yang ini coba hitung kalkulator. 1 dibagi 1,09 pangkat 3 berapa? 1 per 0,9 pangkat 3. 1,09 pangkat 3. 1,09. 0,77218. 0,77218 gitu? Iya. Berarti sama dengan 77218 ya? Tuh, benar nggak? Sama kan? Iya. Nah, kalau di sini berbunga, ada bunganya. Yuk, kita hitung. Berarti 12% 1,12 pangkat 3. Berapa? 1 per 1,12 pangkat 3. 0,71178. Gini. Iya. 7.118 ya? Ya. 1 dikurang ans yang tadi sama dengan dulu baru dibagi 0,12. Berarti yang ansnya itu yang 0,7 itu ya? Iya benar, Vinter. 1 dikurang ans sama dengan dulu baru dibagi 0,12.
1 kurang itu, terus dibagi 0,12. 2,40183. Gitu. Iya. Ya, berarti 2402 ya? Iya. Tambahin. 7,18 ya? 7,7118. Oh, 700. Berarti 9620 ya? 2402. 9520. Oh iya, 9520. Berarti di sini 9520. Ngerti? Iya. Nah, di sini 7721,80. Di sini 10.000. Ngerti? Iya. Udah. Nah, ini gini nih. Lihat ya. Ini kan berbunga, berarti dapat duit 1.000. Ngerti? Tanpa bunga nggak dapat duit. Berbunga dapat duit. Ngerti? Iya. Iya kan? Nah, kan kita tanya, dari 7.720 menuju 10.000, makin naik apa makin turun? Dari 7.000 ke 10.000. Naik. Nah, maka NR-nya di debit. Ngerti? Dari 9520 ke 10.000 naik apa turun? Naik. NR-nya di debit. Ngerti? Iya. Karena kita harus buat dia naik. Ngerti? Iya. Nah, sekarang interest revenue-nya berapa, Kanggi? Interest revenue-nya adalah, yang ini dulu ya, I berarti 12%. Berarti I 0,12 kali 9520. Berapa? 0,12 kali 9520. 1142,4. 1142. 42,4. Ya, baletin aja ya. Ya. Berarti supaya balance 142, betul nggak? Nah, terus lagi cash 1.000. Nah, interest revenue 12% kali NR itu kalkulator 9520 ditambah 9520 tambah 142. 9520 tambah 142. 9662. 9662 kali 0,12. Kali 0,2. 1159,44. 1159. Iya. Nah, berarti ada amornya berapa NR-nya? 159. Betul nggak? Iya. Nah, ini tahun terakhir. Cash 1.000, ya kan? Nah, interest revenue-nya gini kalau tahun terakhir. Ini kita maksa supaya 10.000. Yuk, dihitung kalkulator. 9520 tambah 142 iya. tambah 159 iya. Berapa? 9821. 98. Supaya jadi 10.000. Supaya jadi 10.000 dikurang sama 10.000. Berapa? 10.000. Kan tadi kamu tambahin 9520 tambah 142 tambah 159. 179. 179. Nah, berarti interest revenue balanin yang terakhir. Gitu bedanya. Nggak pakai rumus. Ngerti? Berarti ini dapatnya dari 10.000 maksa kan? Kurang 9520 21. kurang 142, ngerti nggak? Kurang lagi 159. Ngerti? Ngegenepin, ya kan? Iya. Nah, kalau di sini berbunga apa tanpa bunga? Tanpa bunga nggak ada kas. Ya, itu kalkulator. Berapa persen? 9%. 9% kali 7721,8. Bentar. 9% dikali 7721,8. Agak ribet ya.
Bentar. Oh, gini aja, 7721,8 kali 0,09 771,8 dikali 0,69 kali 0,09 694962. 694. Iya, 694. 962. Mama iya. 7721,8 kali 0,09. Harus dikomain ya? Iya, Gitu ya. 7721,8 kali 0,09 berapa? Bentar deh.